Tuhan, bahwa Engkau akan memakai hamba Tuhan yang akan berbicara, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang sudah dipersiapkan pasti diurapi, dipakai di dalam nama Yesus, sehingga berita kebenaran, berita keselamatan disampaikan. Kami semua yang hadir, yang mendengarkan suara kebenaran, kami dilawan dan diberkati. Kita semua senang di tengah-tengah cuaca hujan. Orang fokus berbelanja, berjualan, mungkin merasa terganggu. Tetapi syukur kepada Tuhan yang adalah penguasa langit dan bumi. Dia yang mengatur segala waktu, Dia yang bisa mengubah saat dan waktu. Daniel 2 ayat 19, 20, 21. Dia yang mengatur waktu, Dia yang mengubah waktu, Dia yang mengangkat raja, Dia yang memecat raja. Sehingga cuaca hari ini adalah suatu keberkatan bagi kita. Kita boleh sisihkan waktu untuk mendengarkan sabda firman Allah. Terima kasih semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ini. Saya Romo Michael Roring dari Gereja Ortodoks Indonesia di Manado, yang kebetulan merupakan anggota Ormas Kristen Laskar Benteng Indonesia. Saya tidak berbicara tentang agama lain, saya berbicara tentang kekristenan. Kekristenan yang benar-benar benar. Karena kan ada Kristen yang sekedar Kristen, yang tidak menghargai waktu, yang tidak menghargai pemberian Tuhan. Umur manusia dalam Mazmur 60, Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. 70 dan jika kuat sampai 80. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Kalau umur tawar-menawar dalam doa Musa 70 sampai 80. Kalau orang masih 30, rasa-rasanya masih ada 40 tahun. Kalau orang ada 40 tahun, masih ada 30. Kalau ada 50, mungkin masih ada 20 sampai 30 tahun. Orang ini tahu kapan orang mau mampus, kapan orang mau pulang, dan pulang itu mau kemana. Mau pulang itu kepada Tuhan, atau mau pulang kemana? Ya, jadi firman Allah berkata, pergunakanlah ada, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari semakin jahat. Bukan seberapa banyak umur panjang yang kita syukuri, tetapi perbuatan-perbuatan baik di dalam kehidupan kita, itu yang menentukan. Umur diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Karena 1 Korintus 15 mengatakan, jerih payah kita di dalam Tuhan tidaklah sia-sia. Kalau dulu kami penyembah berhala, kalau kami dulu pemain perempuan, saya umur 49, bertobat 30-an, rasanya singkat sekali diisi dengan pergaulan buruk. Tidak sebanding dengan umur saya dalam pelayanan, masih jauh. Untuk itulah waktu yang sisa ini kita berikan untuk Tuhan. Waktu yang sisa, orang saja manusia ketika diberikan makanan sisa dari orang, pasti orang tidak mau. Tetapi ini Tuhan mau sisa waktu kita diserahkan kepada Tuhan, berbakti kepada Tuhan, mempercayai Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat memberikan pertolongan untuk keselamatan selain Yesus Kristus, nama di atas segala nama, harga mati mutlak. Amin. Dialah Sang Juru Selamat firman Allah yang telah menjadi manusia. Jangan ragu, jangan sangsikan. Kalau kita berbicara, kalau kita memuji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Siapa yang mau sangsikan Tuhan Yesus Kristus itu baik? Sangsikan diri kita, apakah kita baik kepada Dia? Itu yang harus kita pertanyakan. Apakah kita baik kepada Tuhan? Umur yang Dia beri, nafas kehidupan yang Dia beri, ucapan syukur apa yang diberikan?
para pedagang-pedagang yang ada, para pembeli-pembeli yang ada, para pengunjung-pengunjung pasar yang ada. Sudahkah bangun pagi kita berdoa bersyukur kepada Tuhan? Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, nafas hidup yang Kau berikan bagi kami. Atau bangun buka mata langsung usaha, langsung bisnis, langsung cari kertas tulis tuh apa tuh mau belanja. Awalilah semua dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kolose 3 ayat 23 berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Para pedagang-pedagang yang ada, kalau so untung orang tawar harga, misalnya modal 12.500, jual kemari 15.000, dibilang dope mahal do, boleh sekurang, boleh 14.000, aduh baru modal itu no, padahal modal 12.500, so ada untung, jual 14.000 sudah untung. Tapi jangan dusta. Jangan ada dusta di antara kita. Karena Yohanes 8:44 berkata, ya, lain dari apa yang perkataan Tuhan yang ada pada kita. Kita mempunyai bapa, yaitu iblis. Jadilah pedagang yang jujur, jadilah pembeli yang punya hati. Kalau ada lebih, kasih. Apalagi kalau ada orang tua, ya toh, berilah lebih. Kalau batawar langsung tahu diri, beli rica berapa? 5.000. Boleh 4.000, boleh makan ditampah. Ya toh? Bagaimana ini? Saling menguntungkan, jangan saling merugikan. Tawar di sini murah, tapi dapat di sebelah sana lebih mahal. Sama, gitu kan? Jadi marilah dengan ketulusan hati, dengan punya Tuhan yang benar. Jangan kita mempermalukan Tuhan. Ya sekali lagi, kalau kita milik Kristus, kita jangan mempermalukan Tuhan, tetapi kita meninggikan dan menghormati, menghargainya, sehingga orang yang melihat kita memberi dampak hidup kepada orang lain. Jangan hanya mementingkan diri sendiri. Maka dari itu firman Allah berkata, carilah Tuhan selagi Ia berkenan ditemui, kapan saja, di mana saja. Kalau Coca-Cola yang warna merah itu dibilang always Coca-Cola, kapan saja, di mana saja, siapa saja. Orang juga kapan saja, di mana saja, siapapun dia, carilah Tuhan. Jangan sampai cari Tuhan nanti kalau sudah dapat kesusahan, usaha so bangkrut, baru oh Tuhan. Tetapi carilah Tuhan di dalam keadaan sehat kuat, bersyukur kepadanya di waktu sehat, memikirkan hal-hal surgawi, dan memberi waktu untuk Tuhan, sehingga nama Tuhan dipuji dalam kehidupan kita. Berilah dirimu diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan menunggu kita, karena orang yang tidak mau bertobat, orang yang keras hatinya, suatu saat akan tertimpa kesusahan. Manusia siapa yang sempurna di dalam dunia? Tidak ada. Yang sempurna itu hanya Tuhan kita Yesus Kristus, yang datang untuk menyempurnakan kita, asalkan kita mau masuk di dalamnya, mau menerima Dia, membuka hati kita untuk menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka pemberian kita itu adalah yang berharga, adalah memberikan diri kita, bukan uang kita, tetapi hati kita. Seluruh kehidupan kita diberikan untuk kemuliaan Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan bukan hanya di mimbar, khotbah di jalan, tetapi dengan tingkah laku hidup kita yang benar menurut firman Allah. Sempatkan diri untuk membaca firman Allah dan menjadi teladan hidup. Karena Yesus Kristus itu datang untuk orang berdosa, untuk orang-orang yang sakit rohaninya. Dia datang untuk melawatmu, Dia datang untuk menyelamatkanmu, Dia menyembuhkanmu. Dia sangat menunggu kita. Kapan lagi, selagi masih ada kesempatan, kita beri waktu untuknya, sehingga kita tidak menyesal nanti, dan nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan. Yang belum mau bertobat, datanglah, paling tidak berbalik dulu dari hal-hal hidup moral yang rusak, kembali kepada moral yang benar, meningkat rohaninya, lebih tinggi lagi, mencari mentor, penuntun, untuk dituntun hidup di dalam kebenarannya. Jangan melihat orangnya, jangan melihat orangnya, lihatlah firman yang disampaikannya. Kalaupun orang yang menuntunmu itu masih punya kekurangan, percayalah Tuhan menggunakan orang itu untuk memperbaiki hidupmu, sehingga Tuhanlah yang dipuji dan ditinggikan, bukan manusianya. Bukan kami para pengkhotbah yang dipuji dan dipermuliakan. Terkutuklah kami para pengkhotbah yang mau mencari kebenaran, mencari top,
tetap motop juga kok tua ompong peot. Kalau setua ompong peot baru cari Tuhan, Tuhan bilang masih ada lebih bagus dari ngana, masih ada yang kita boleh pakai yang mudah-mudah. Tetapi kalau kita memberi betul-betul dengan ketulusan hati, hidup kita diberikan kepada Tuhan untuk memuliakannya, maka Dia akan menggunakan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain, dan hidup kita berdampak. Sekali lagi, umur yang sisa mari kita berikan untuk Tuhan. Cari Tuhan sampai ketemu. Cari Tuhan sampai ketemu. Sekali lagi, cari Tuhan biar nyadak mau dapat. Jangan sampai Tuhan yang cari petorang. Pasti dapat. Mau bersembunyi di ujung mana dia pasti dapat. Mau cari Tuhan itu gampang. Tetapi jangan sampai Tuhan yang cari itu orang kabal. Ini mau datang kepada Tuhan, dia cuma mau suruh nyamuk, demam berdarah, malaria gigi. Kalian tidak ingat Tuhan. Waktu sehat lupa Tuhan, setelah sakit, oh Tuhan. Tiap detik, bukan tiap menit, tiap detik, oh Tuhan semua mati stok kita. Oh Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan. Waktu sehat lupa Tuhan, Tuhan tuh. Bukan Tuhan dia panggil, hantu. Tetapi kalau kita sadar, firman Allah berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah musuh-musuh iblis yang bagaikan singa yang mengaum-ngaum. Dia bisa menerkam walaupun dia tidak punya gigi, tetapi dia bisa menerkam dan menelan kita. Dia akan bawa bersama-samanya ke dalam neraka kekal. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, datang kepada Tuhan Yesus Kristus, mengaku segala dosa kita, datang dengan segenap hati, maka Dia akan memberikan pertolongan. Dia akan mencerahkan pikiran-pikiran kita untuk menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berilah waktu untuk Dia. Jangan tunda-tunda. Jangan tunda-tunda. Datanglah kepada Tuhan, datang kepadanya meminta belas kasihan Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan itu terus berkenan di hadapan Tuhan. Saya katakan lagi, ini sebuah motivasi, ajakan. Mari kita hidup di dalamnya. Mari kita hidup di dalam Tuhan, mempermuliakan Tuhan dalam seluruh hidup kita, sehingga kita itu tidak pernah akan kekurangan secara rohani, karena diisi dengan air-air kehidupan, disejukkan. Ketika ada pergumulan kehidupan, kita datang kepada Tuhan, mengatakan, bukan beda. Ada apa? Soal apa lagi kita ini? Soal apa kalau begini? Ada tertimpa kesusahan apa? Tetapi kita bertanya kepada Tuhan, ya Tuhan, kalau aku terjadi seperti ini, apakah maksud-Mu? Kenapa dalam dagang saya rugi? Apakah maksud-Mu? Karena ulah tabur tuai itu berjalan. Jangan hanya berpikir untuk untung-untung, tetapi banyak cara Tuhan mempergunakan dengan segala macam hal, unsur-unsur yang Dia gunakan untuk membawa kita kepada teguran, datang pada pertobatan yang sesungguhnya. Orang yang tidak mau bertobat, nyata-nyata maut, neraka menanti. Tetapi orang yang mau mencari Tuhan, iblis menarik. Dia tarik untuk jatuh, tetapi pertolongan Tuhan tetap akan kita rasakan, akan kita nikmati. Percayalah, ketika kita hidup di dalam Tuhan memang tidak mudah, tidak gampang, tidak seperti memutar hompimpa bolak-balik tangan, tetapi semua pergumulan. Maka Lukas 9 ayat 23 berkata, marilah kita mengikut Tuhan, menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Setiap hari pikul salib, memikul salib. Orang yang menderita untuk Kristus, Filipi 1:29 berkata, terimalah karunia untuk menderita bersama Kristus. Jangan itu cuma senang-senang, tetapi menderita bukan menderita kemiskinan, bukan menderita tidak punya uang, tidak punya harta benda, tetapi menderita menanggalkan hal-hal dosa itu yang tidak berkenaan kepada Tuhan, itu yang ditanggalkan. Sehingga kita merasa menderita. Karena apa? Karena kita terbiasa dengan hidup di bawah kuasa dosa. Sehingga ketika kita mau menanggalkan hal-hal daging, hal-hal dosa, 1 Yohanes 2 ayat 16, 17, 18 dan 19, bahwa keinginan mata, keinginan tubuh, kesombongan diri itu sudah melekat lama di dalam diri kita. Tetapi ketika kita mau menanggalkan, kita rasa susah, kita rasa siksa untuk menanggalkan. Kenapa? Karena kesombongan melekat kepada kita, ya. Keinginan mata melekat kepada kita. Kalau nyenap pakai barang bermerek, merasa rendah diri. Tetapi tanggalkan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan pastilah hidup
hidup kita diberkati secara rohani. Efesus 1 ayat 3 berkata, kita telah diberkati. Kita telah diberkati. Perhatikan lagi ya. Efesus 1 ayat 3 berkata, kita itu telah diberkati, bukan dengan berkat-berkat jasmani. Orang mencari dan mencari berkat jasmani, tetapi firman Allah berkata, bukan itu yang kau butuhkan, bukan itu yang kau cari, karena aku sudah memberkati engkau. Efesus pasal 1 ayat 3. Pendeta tolong bacakan. Efesus pasal 1 ayat 3. Iya pendeta. Efesus pasal 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Salah tuh ayat. Berkat rohani, berkat jasmani. Coba pendeta baca lagi. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam. Salah, berkat jasmani, berkat rohani. Salah, kita telah diberkati dengan segala berkat rohani, bukan berkat jasmani. Orang malas pasti susah, orang mencari tak peduli, tetapi orang yang tidak mencari Tuhan binasa. Untuk apa kita memperoleh kekayaan sisi dunia tetapi jiwa binasa? Tetapi carilah Tuhan agar kita diselamatkan, berkat-berkat rohani tercurah kepada kita. Usaha jujur diberkati Tuhan, untung sedikit ada sukacita. Inilah yang perlu kita pahami bersama. Hiduplah di dalam Tuhan, Dia menanti kita semua. Semoga kebenaran-kebenaran firman Allah ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.